Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan semua teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Dan yang terakhir ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Yang pertama akan kita bahas adalah karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan dasar peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru. Kemampuan awal juga bisa disebut dengan prior knowledge. Prior knowledge merupakan langkah penting di dalam proses belajar. Dengan demikian, setiap guru perlu mengetahui tingkat prior knowledge yang dimiliki para peserta didik. Dalam proses pemahaman, prior knowledge merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pengalaman belajar bagi para peserta didik. Kemampuan dasar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Berikut adalah domain yang ada pada kemampuan dasar peserta didik. Yang pertama ada domain kognitif atau pengetahuan. Domain kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Domain ini merupakan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Adapun klasifikasi tersebut menurut Nafiati 2021 antara lain pengetahuan atau C1, memahami atau C2, pengaplikasian atau C3, menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mencipta atau C6. Yang kedua ada domain efektif atau sikap. Taksonomi ini menurut Kratwall dalam Purwanto 2009 membagi dominan efektif menjadi 5 tingkatan, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Penerimaan atau menaruh perhatian, kesediaan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang. Partisipasi atau merespon adalah kegiatan memberikan respon dengan berpartisipasi. Penilaian atau penentuan sikap adalah kesediaan untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut. Yang ketiga ada domain psikomotorik atau keterampilan. Taksonomi domain psikomotorik menurut Simpson dalam Purwanto 2009 terklasifikasikan menjadi 6, diantaranya ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala lain. Kesiapan adalah kemampuan menempati diri untuk memulai suatu gerakan. Gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model. Contoh gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara urutan dan irama yang tepat. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru dan tidak ada sebelumnya. Lalu yang kedua di sini ada karakteristik berdasarkan gaya belajar. Peserta didik selalu dihadapkan pada keterpaksaan untuk belajar. Tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Para ahli di bidang pendidikan mencoba mengembangkan teori mengenai gaya belajar sebagaimana cara untuk mencari jalan agar belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. Jika kita mengenali gaya belajar, maka kita dapat mengelola pembelajaran pada kondisi apa
Di mana, kapan, dan bagaimana cara pembelajaran yang baik dan efektif menurut Mudifah 2017. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang bahkan dengan latihan sekalipun. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilatihkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru dapat diubah. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap anak manusia memiliki cara menyerap yang berbeda satu sama lain. Ini sangat bergantung pada gaya belajarnya. Yang pertama ada gaya belajar visual. Menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu baik tidaknya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, yaitu kebutuhan melihat sesuatu atau informasi pelajaran secara visual untuk mengetahui memahaminya. Yang kedua ada memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Yang ketiga ada memiliki kepahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Dan yang keempat memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Yang kelima ada terlalu reaktif terhadap suara. 6. Sulit mengikuti anjuran secara lisan. Dan 7. Seringkali salah menginterpretasikan kata dan ucapan. Yang kedua ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditorial, yaitu 1. Siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Yang kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Yang ketiga, ada memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Kata-kata khas yang digunakan oleh orang auditorial dalam pembicaraan tidak jauh dari ungkapan "aku mendengar apa yang kau katakan" dan kecepatan bicaranya sedang. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja, ada karakteristik gaya belajar seperti ini dan tidak semua individu bisa melakukannya. Karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan bagian dari karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kegiatan belajar dan mengajar. Perkembangan emosional anak berbeda antara satu dengan yang lain. Perkembangan emosional ini juga akan mempengaruhi kesiapan belajar anak. Salah satu dari beberapa ciri utama reaksi emosi sosial anak yaitu anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya, menunjukkan sikap tidak suka maupun suka. Walaupun rentang benci itu pendek. Suka merajuk atau menangis, dan bersembunyi sendiri bila ia dimarahi. Sedih bila barang kesayangannya hilang atau mati. Yang terakhir ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Peserta didik kemungkinan besar dari beragam budaya, etnis, dan ras sehingga hal ini akan terjadi proses akulturasi. Untuk menangani peserta didik yang beragam tersebut, guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik, latar belakang, ras atau etnik, serta memastikan kurikulum yang adil dan relevan secara kultural. Guru harus peka terhadap perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi suasana pembelajaran di kelas. Beberapa karakteristik peserta didik yang perlu diidentifikasi berkaitan dengan kelas sosial antara lain pekerjaan dan penghasilan orang tua, status, kekuasaan politis, dan lain-lain. Menurut
Situmorang 2018. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.